semuanya. Jadi boleh ya Bapak dan Ibu yang kepo gitu ya soal layanan kita, produk kita, boleh ke website ebismak.id ataupun boleh chat admin juga gitu Bapak dan Ibu semuanya akan kami layani sepenuh hati. Oke, nih Bapak dan Ibu, kita akan menuju sesi main gitu ya, sesi utama dari acara pada malam hari ini. Namun saya ingatkan juga buat Bapak dan Ibu yang belum isi presensi, boleh diisi dulu gitu ya presensinya, udah di-share di grup WA gitu ya, di kolom chat. Karena kita ada door prize gitu ya, Bapak dan Ibu yang ratusan ribu rupiah gitu ya dari Ebismark. Nanti ada peserta pengisi presensi tercepat, peserta teraktif gitu ya yang sering bertanya di kolom chat ataupun raise hand gitu ya. Dan boleh nih Bapak dan Ibu bikin testimoni juga gitu ya di IG ataupun video gitu ya. Kesan dan pesannya, feedbacknya ke kita gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, di sini saya akan mengenalkan pemateri kita terlebih dahulu gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, saya akan share screen. Oke, mungkin sudah terlihat gitu ya di layar Bapak dan Ibu semuanya. Nah, beliau merupakan bisa dikatakan content creator, influencer nih Bapak dan Ibu. Mungkin udah ada gitu ya yang FYP gitu ya ke TikTok Bapak dan Ibu gitu ya atau ke Reels Bapak dan Ibu gitu. Jadi beliau ini sering kali membuat konten yang berkaitan dengan penelitian, tips dan trik gitu ya buat mahasiswa terkait dengan skripsi ataupun tools-tools AI gitu ya. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat juga nih, beliau dari YouTube-nya gitu ya, Instagram-nya, TikTok-nya gitu ya, udah puluhan ribu followers gitu Bapak dan Ibu, likes-nya juga gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin ya, Bapak dan Ibu di sini udah kepo nih ke pemateri kita, maka saya akan mengundang Pak Rama nih, dia Ramako ke layar. Sebentar Bapak dan Ibu semuanya. Halo, selamat malam Pak Rama. Halo, Assalamualaikum. Oke, gimana Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas, aman Bapak, suaranya jernih, Ya. layarnya juga terlihat gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, seperti di rundown gitu ya Bapak, untuk sesi pemateriannya 1 jam lebih bisa disesuaikan. Dan buat Bapak dan Ibu Oke. semuanya di sini gitu ya, ataupun mahasiswa juga boleh gitu ya dicatat, siapkan catatannya. Nanti kalau ingin bertanya, boleh dikirimkan di kolom chat gitu ya, ataupun raise hand untuk berdiskusi dengan pemateri. Nanti akan saya persilakan di sesi Q&A. Baik, Bapak, untuk waktunya, untuk layarnya akan saya alihkan ke Pak Rama, silakan. Saya sudah bisa share ya, Mbak ya? Sudah Bisa, bisa Bapak, share screen silakan, ya? Bapak. Oke. Udah. Udah ya? Ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, atau yang lain. Ya, eh, jadi saya langsung aja, sudah dikenalin, lebay banget, makanya ngenalin saya. Jadi malu saya. Ya, insya Allah kegiatan malam ini ada insight baru buat teman-teman mahasiswa. Jadi kita mulai dulu ya, kita pembukaan sedikit aja. Kita akan masuk ke tema bagaimana menggunakan AI untuk membuat penelitian. Nah, penelitian ini kan banyak. Ada skripsi, tesis, disertasi, mungkin ada juga mahasiswa yang jalur jalur apa tuh namanya? Jalur artikel gitu. Nah, masalahnya adalah ini kalau masalah saya aja sih berdasarkan komentar-komentar di sosial media saya, masih banyak teman-teman ini yang istilahnya skeptis, apatis dengan AI. Katanya AI pembodohan, katanya AI bikin mahasiswa tidak berpikir kritis. Ah, nggak usah kuliah aja kalau gitu, kalau pakai AI. Sarjana AI katanya gitu. Ah, bukan gitu prinsipnya. Cara mikirnya nggak gitu sebenarnya. Jadi kita mulai dulu ya, kenapa sih AI itu bisa kita pakai? Kenapa saya sebagai dosen itu memperkenalkan AI ke masyarakat di sosial media saya? Kita mulai dari peraturan pemerintah dulu ya. Kita singkat aja supaya cepat.
Ini dasarnya. Kenapa kita menggunakan AI? Alasannya pertama, kita masuk dulu, ini salah satu peraturan pemerintah. Ini salah satu ya. Ini peraturan nomor 4 tahun 2022. Nah, tentang standar nasional pendidikan. Kelihatan nggak Mbak ini, Mbak Mela? Share screen Jelas, saya. Bapak. Jelas ya? Jelas terlihat. Oke, sebentar. Eh, oke. Kita masuk ke yang terbaru aja, 2023. Menjamin mutu, kalau tadi pendidikan, ini pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi mahasiswa, gitu kan? Kita masuk ke, ini ingat ya, Pak, peraturan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Artinya masih kementerian yang kemarin, karena Kementerian Pendidikan yang baru belum mengeluarkan kebijakan terkait ini, masih seputar internal aja tuh ininya. Nah, kita lihat pasal 3. Hmm. Bertujuan untuk, ya, kita lihat di sini, bla 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 bla, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan penggunaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi, bla 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 bla, adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dinamika perkembangan teknologi. Teknologi AI termasuk teknologi. Pasal 6, standar kompetensi lulusan. Lulusan siapa? Lulusan pendidikan tinggi. Lulusan pendidikan tinggi ya mahasiswa, ya kan? Izin, Mampu Bapak. mandiri, ya. Itu belum di-scroll kah, Pak? Untuk itu share screen layarnya masih belum berubah, Bapak. Masih Oh, baru belum di berubah. page pertama. Mm-mm. Ah, ini maaf, maaf. Nah, tadi Oke. ini pasal 3 ya. Jadi SNDT bertujuan untuk supaya menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi itu ada sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 6, standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi. Lulusannya siapa? Ya mahasiswa. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi yang bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, AI termasuk teknologi yang ada di perkembangan zaman saat ini, gitu kan. Nah, kalau kita ngomong masalah kenapa AI ini dikatakan termasuk teknologi sesuai perkembangan zaman. Kalau dulu saya waktu ngerjain skripsi mau nyari buku tuh keluar keluar kota, naik kereta keluar kota nyari buku. Semenjak kenal internet, ada Google, saya nggak perlu lagi nyari buku cari, kadang-kadang kita beli bajakan tuh bukunya. Semenjak ada internet nggak perlu lagi saya keluar kota, saya tinggal cari di Google. Buku apa? Banyak Google Book atau banyak tulisan-tulisan. Nah, sekarang mulai maju lagi nih. Ada AI. AI dipakai misalnya gini, saya mau cari eh, pen, eh, data jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010 sampai 2024. Kalau kita cari di Google, lama banget. Nah, sementara AI, kita klik perintah yang sama di AI, hasilnya nggak sampai 5 menit keluar. Nah, itu termasuk salah satu perkembangan zaman, percepatan teknologi. Jadi kita semakin dimudahkan. Alat bantu, ya. Oke, lanjut. Dikit aja. Mana lagi tadi? Ini kelihatan Mbak Mela udah ganti. Udah ganti ya? Udah berganti, Pak. Oke. Kemudian dengan dari adanya peraturan-peraturan menteri, artinya memang pemerintah menginginkan kita itu tanggap terhadap perubahan zaman, salah satunya teknologi. Makanya dibuatlah buku pedoman penggunaan generatif AI oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini buku yang baru. Ini bulan Juni 2025 diperbaharui. Yang pertama itu akhir 2024 buku panduannya. Nah, ini diperbaharui karena kementeriannya baru, ini diperbaharui, ini Juni 2025. Kalau ada buku ini berarti pemerintah sudah, artinya boleh kita pakai AI. Pembodohan dari mana? Bikin bodoh dari mana gitu kan? Nah, cuman memang ada ketentuan-ketentuan yang memang harus
kita perhatikan sudah ditulis di sini apa namanya, halaman berapa tadi saya lupa, masalah penggunaan AI. Halaman 38. Halaman 38. Penggunaan AI. Nah, ini sebenarnya dibaca nanti ya. Memang tantangan utama menggunakan AI itu masalah keakuratan data. Keakuratan data. Ya, makanya ditulis di dalam sini nanti mahasiswa itu hati-hati menggunakan ChatGPT, ada di halaman 52. Nah, ini 52. Ah, ntar kita tunjukin dikit aja. Nah, di sini waspada risiko saat menggunakan ChatGPT dan baca daftar periksa. Memang keakuratan data perlu perlu kebijaksanaan, perlu ketelitian, perlu kehati-hatian dari penggunanya. Oke, buku ini sudah membuktikan AI itu bermanfaat, buku ini sudah membuktikan AI itu dapat membantu. Di sini bisa dibaca lengkap, semua pedomannya sudah ada. Jadi, kita menggunakan AI prinsipnya sebagai alat bantu, ya, sebagai kalau dikatakan di buku ini sebagai apa istilahnya alat bantu itu ya, mitra, sebagai apa istilahnya ya, mitra nih mitra mitra penulisan lah, asisten asisten ya asisten. Nah, oke, jadi tinggal dibaca. Ada penggunaan AI untuk bagaimana digunakan oleh mahasiswa, ada juga pedomannya bagaimana digunakan oleh dosen. Artinya kita gas aja pakai AI, tidak ada masalah. Nah, oke, sekarang kita mulai materinya. Materi utama. Mbak Mela izin kalau saya ganti-ganti. Ini kelihatan nggak ya? Sekarang yang saya share ini kelihatan nggak PowerPoint saya ya? Belum, Bapak. Mungkin boleh Oh, di-share all screen-nya gitu, Bapak. Share screen-nya langsung semuanya gitu. iya, 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 iya. Ini yang kelihatan apa Mbak Mela? Mohon maaf. Oke, sudah terlihat. Ah, Sudah terlihat, Bapak. kalau misalnya saya ganti ini kelihatan nggak? Oh, terlihat, terlihat juga sudah berganti. Ganti ya. Oh iya, oke. Ini materi kita sekarang. Cara mudah merancang skripsi, tesis, disertasi pakai AI. Nah, bagaimana caranya? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi umumnya rata-rata AI itu berbayar. Ya, karena jualan. Bisa, bukan tidak bisa dipakai fitur gratis, bisa. Cuman memang terbatas. Ada yang terbatas jumlah kata, ada yang terbatas jumlah pencarian, macam-macam ya. Seperti ChatGPT, Claude, dan lain-lain itu semua menyediakan fitur premiumnya, fitur fullnya itu pasti berbayar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan fitur gratisnya. Nah, biasa kita kan kalau yang kaum mendang mending ini Bapak, gitu nih. Halo ya, Bapak Ponten boleh di full screen-nya, Pak, supaya lebih enak gitu untuk terlihat screen-nya. ini sudah full screen ini. Yang di bawahnya itu, Pak. Oh, itu sudah full screen, Bapak. Iya, ini udah full screen ini. Mungkin boleh diklik yang di samping angka 82% itu, Bapak. Yang di bawah kanan. Bawah kanan 82%. Oh, kenapa? Oh, digedein. Enggak, yang di samping, paling samping kanannya itu, Pak. Ah, Full screen gini. iya di full screen. Udah? Ini Oh, kalau udah, oh di slideshow. Kalau di slideshow, Bapak, mode slideshow. ini. Oke, sudah, Bapak. Oke, sampai mana tadi ya? Ya, AI ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, tapi bukan berarti fitur berbayar, sorry, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan yang gratis itu untuk buat
penelitian sampai jadi. Bisa banget, bisa banget. Ah, kalau kayak kita yang kaum mendang-mending ini kan, ya sayang banget, apalagi hitungannya dolar ya. Bisa banget. Apalagi ada salah satu AI yang ini bagus banget fiturnya. Nanti kita lihat ya, fitur AI ini bagus banget dan beda daripada yang lain. Nggak ada AI yang punya fitur seperti ini. Nanti kita lihat. Tapi sebelum kita masuk ke AI, pastikan dulu ini biasanya Bapak Ibu, kalau mahasiswa mungkin sudah ngerti ya, tapi Bapak Ibu mungkin yang agak senior yang sedang kuliah lanjutan untuk S2, S3-nya biasanya nih suka bingung. Kalau saya kasih tutorial, misalnya banyak yang nanya ke DM atau ke WA, Pak ini kok nggak bisa, kok nggak bisa, kok nggak bisa, gitu kan? Nah, maka yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan AI, pastikan dulu semuanya sudah tersiapkan. Ini jadi pastikan dulu terhubung internet, ya kan? Word bisa di atas 2010 ya, Microsoft Office-nya di atas 2010. Di 2023 saya pakai Word saya 2024 kalau nggak salah. Lupa yang terbaru pokoknya. Bisa di-upgrade dulu yang terbaru. Browsernya juga di yang terbaru. Kalau bisa di-update. Karena kenapa? Karena ini berhubungan dengan tools-tools yang akan kita pakai. Tuh. Nah, eh, kalau punya akun Gmail, login dulu ke Gmailnya, ya. Mendelete sudah terinstall, boleh mendelete reference, boleh mendelete desktop, sudah terinstall. Install juga software DeepL. DeepL ini untuk apa tuh namanya translate bahasa Inggris, ya kan? Grammarly, Grammarly ini untuk cek apa tuh tulisan bahasa Inggris, gitu kan? Ya kan? Ini banyak persiapannya. Nanti boleh di materinya ada ya, dikasih ke peserta ya, Mbak Mela ya, materinya ya. Iya, Bapak. Iya. Sudah Kemudian, dibagikan. iya. Kemudian di sini sudah lengkap saya buatkan step by step. Ada di apa istilahnya add-ons, ada ekstensi di Google Chrome, di apa istilahnya Google apa Firefox. Nah, biasanya saya pakai Google Chrome. Ini kita pasang add-on atau ekstensi mendelete. Ini ekstensi ini tinggal diikuti aja. Nah, kalau sudah dapat materi ini tinggal diikuti, pasang semuanya di sini. Oke, nanti tinggal dibaca ya, kita praktek aja deh. Bapak Ibu bisa baca gitu. Kita mulai dari judul. Nah, AI ini bisa kita pakai AI gratis, nggak perlu kita bayar-bayar. Tapi kalau mau bayar lebih bagus sebenarnya ya, karena akan bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, lebih bagus. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai yang gratis, bisa juga. Silakan dipilih sendiri. Oke, kita masuk ke AI-nya. AI ini yang saya bilang tadi fiturnya lain daripada yang lain. Nggak ada AI yang punya fitur seperti ini. Oke. Eh, bagus kelihatannya Mbak Mela. Terlihat, Bapak. Oke. Bapak Ibu bisa sambil coba buka riset.ai. Saya kasih tunjuk kelebihannya nanti yang AI lain nggak punya. Chat GPT nggak bisa ngelakuin kayak riset AI ini. Bapak Ibu bisa peserta bisa sambil buka laptopnya, sambil coba-coba. Kalau yang pakai HP mungkin bisa buka laptopnya, buka riset.ai. Langsung ke bagian writing mode ya. Tapi di sini ada macam-macam nih fiturnya. Ada voice transcription, convert audio to text, ya kan? Audio jadi teks. Ini convert natural voice jadi suara. Deep research. Nah, di sini analyze complex topic. Di sini ada AI humanizer untuk AI detektor dan plagiarisme bisa jadi. Nah, kita masuk di sini writing mode. Oke. New writing. Di sini ada dua kotak. Nah, di sini ada fitur seperti kita ngecat apa tuh? Chatting. Ada fitur seperti chatting di sini aja. Jadi misal kita belum punya judul nih. Aduh,
saya bingung nih mau bikin tesis, mau bikin skripsi, mau bikin disertasi, tapi belum punya judul. Nah, kita masukkan di sini. Hai. Nah, kita boleh boleh hai, boleh halo, boleh assalamualaikum, boleh apa aja gitu kan. Kita kasih tahu. Prinsip AI itu, prinsip prompt itu yang penting detail. Nggak usah pusing sama rumus AI, karena kalau di sosial media itu kan banyak tuh yang sharing eh, rumus AI itu ikutin ini rumusnya, CABE, cabe gitu. Rumusnya apa gitu kan? Topik dulu, apanya dulu, apanya dulu. Itu bukan bukan nggak bagus, itu benar banget. Cuman teman-teman kalau bingung untuk ngapal rumus AI, intinya prompt AI, intinya prompt AI itu detail aja, curhat aja ke AI, detail, yang penting detail, itu intinya, ya. Kita coba, hai, saya mahasiswa jurusan jurusan apa misalnya, yang paling umum deh, manajemen pemasaran. Saat ini saya ingin, saya akan, karena kita mau buat judul, ini saya akan menulis tesis. Saya bingung judul apa yang harus saya angkat atau teliti. Tolong berikan ide judul yang paling sesuai dengan konteks pemasaran di tengah masyarakat ini. Kita enter aja. Nah, dia kasih judul di sini. Misal kita lihat judulnya ada berapa, dia kasih judul ada 10. Misal ya, kita perhatikan dulu judulnya. Pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. Strategi pemasaran berkelanjutan. Biasa aja judul yang dikasih, misalnya gitu ya. Aduh, saya kan tesis, saya kan disertasi. Dosen saya perfeksionis, dosen saya maunya judul yang agak-agak gimana gitu. Nah, tinggal kita minta aja lagi. Tolong, misal ya, tolong berikan judul dengan 3 variabel X, 1 variabel Y, 1 variabel intervening, 2 variabel moderasi. Hmm. Nah, dia kasih kita judul, pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan dengan citra merek sebagai variabel intervening, dan loyalitas pelanggan serta pengalaman belanja sebagai variabel moderasi. Modar. Bisa nggak tuh? Nah, jadi kita minta aja di sini untuk judul ya, sampai ketemu ide atau topik yang paling sesuai dengan kriteria kita atau kriteria jenjang pendidikan teman-teman. Nah, kemudian anggap saja kita sudah terima kita udah dapat judul atau judulnya udah di ACC, kita sudah punya judul. Sekarang kita mau menulis latar belakang. Nah, di sini perhatikan, saya tunjukkan kemampuan dari riset AI ini. Kita mulai dari new chat ya. Kita ulang, tadi udah judul. Nah, oke. Hai, hai lagi. Ingat, setiap prompt baru kita harus detail. Kita ulangi ya. Saya mahasiswa jurusan, anggap saja doktoral, ya, samakan saja. Manajemen pemasaran. Oke, saya akan menyusun disertasi yang berjudul, tulis aja, pengaruh, contoh ya, price fairness, perceived value,
Perlu ribet. Gampang aja kita contoh. Dan perceived value terhadap loyalitas konsumen yang dimoderasi oleh hmm, apa namanya, yang dimoderasi oleh usia, jangan usia, keyakinan kesehatan, dan kepuasan sebagai variabel intervening pada produk organik. Judulnya, tolong buatkan bagian pendahuluan latar belakang dari tersebut dengan prinsip Dasolen dan Dasen. Serta juga ini prom ini bisa Bapak Ibu gunakan di AI mana aja ya. Intinya prinsipnya yang penting detail. Sertakan juga data survei, data survei, terus sesuai konteks masyarakat Indonesia. Jangan lupa sumber kutipan pada kalimat dan daftar pustaka lengkap. Misalnya daftar pustaka stylenya apa? APA, tulis aja APA. Kalau yang Chicago, tulis aja Chicago edition gitu. Udah enter. Perhatikan, dia akan mengenerate. Di sini kelebihannya riset.ai. Lihat ya, tunggu. Tunggu aja dia selesai. Oke. Waduh, pendek banget. Ini apa tadi promnya panjang-panjang tuh. Kok hasilnya pendek banget? Wah, nggak bagus nih. Ntar dulu, ntar dulu. Ntar dulu. Kelebihannya dari riset.ai, kalian perhatikan nih. Misalnya ini terlalu pendek. Kan di sini, ya, atau enter di sini, teman-teman klik tanda plus. Klik tanda plus, oke. Pilih continue writing. Pilih continue writing. Dia akan merangkai lagi tuh. Dia melanjutkan tulisannya. Nah, dia buat tulisan baru, insert below. Simpan tulisan yang baru dia buat ini di bawah. Ini nggak bisa ini. Nah, terus aja gitu. Misalnya kalau di sini, paragraf lanjutannya. Tuh. Selanjutnya analisis bla 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 bla. Entar dulu. Misalnya di sini lanjutannya nggak apa-apa, kita continue writing lagi, biarkan dia merangkai lagi, bla 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 bla, dia bilang. Tuh. Biarkan dia merangkai lagi, insert dulu. Nah, nah ini, kalau misalnya masih hasilnya misalnya yang ini ya, misalnya hasilnya contoh ya, contoh sekali lagi, ada pilihan lagi, continue writing, tunggu dia merangkai tambahannya, oke. Nah, misalnya, aduh, ini kok nggak sesuai, ini kayaknya nggak nyambung deh ini. Tinggal kita tekan try again, dia akan merangkai ulang. Nah, dia merangkai ulang. Try again. Kalau nggak sesuai, try again lagi. Barulah kita insert below. Dia akan nambah di situ. Nah, sampai teman-teman puas. Nah, ini nggak bisa. GPT nggak bisa. Saya contohkan ya. Buktikan GPT nggak bisa kayak gini.
Ini prompt berlaku untuk semua AI. Kita copy ke GPT. Nah, kita enter aja langsung. Ini hasil dari chat GPT. Kita tunggu. Anggap saja ini hasil chat GPT, kita tidak bisa modif di sini. Nggak bisa kita modif. Ya udah kita pakai ini aja. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita minta di prompt baru lagi. Gitu. Nah, kalau di riset AI tadi, kita bisa menyesuaikan. Ntar dulu mana ini tabnya. Nah, kalau di riset AI tadi, kita bisa menyesuaikan tulisannya. Enak banget jadinya. Apa istilahnya, fleksibel banget. Nah, ini kelebihannya chat AI yang saya bilang tadi, nggak bisa dilakukan oleh chat GPT. Selain continue writing, kita juga bisa write opposing argument. Kalau kita mau buat misalnya ada dasolen dasen atau apa istilahnya perdebatan teoritis istilahnya, itu kita bisa juga di sini. Dari ungkapan sebelumnya ternyata ada perdebatan teoritis dari para ahli. Bisa kita pilih di sini dan kita tinggal insert below. Nah, itu dia eh, riset AI. Jadi teman-teman, wah enak banget pakai riset AI ini. Saya juga kaget nih, ternyata hebat juga nih fungsinya. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan di GPT. Tapi prinsipnya adalah prompt yang tadi prinsipnya ya bisa kita pakai di chat GPT, di Cloud, di riset AI, di AI yang lain seperti Black Box, seperti apalagi Higgs AI, banyak. Intinya promptnya sedetail mungkin. Nah, seperti ini. Cukup detail aja di prompt itu. Mau ngapain sih? Mau buat apa sih? Gitu. Oke, lanjut materi selanjutnya. Kemudian, hmm, maaf Mbak Mela, maaf teman-teman, saya ganti-ganti ininya, share screen-nya supaya saya enggak kagok. Nah, ini tadi judul, ya, judul yang dipilih belum ada yang meneliti, kita pastikan. Oh, tadi kita pilih judul tuh yang dikasih AI. Nah, pastikan dulu judulnya belum ada yang meneliti. Caranya kita masukkan ke Google Scholar, coba cek dulu ke Google Scholar, kita copy ke Google Scholar, barulah kalau memang belum ada yang meneliti dengan judul itu, gas. Tapi kalau AI kasih judul, ternyata kita paste ke Google Scholar, judulnya ada, wah, nggak bener tuh. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kita masukkan dulu ke Google Scholar, judul yang sudah dikasih oleh AI, kita kalau emang nggak ada, boleh kita pakai. Ini membuat latar belakang yang tadi ya. Jadi tidak ada AI yang bisa membuatkan latar belakang itu secara sempurna dan lain-lain ya. Boleh aja kita tergantung sama AI, tapi 50-50. Tetap kita harus baca. Oke, kemudian, nah ini, minta AI membuatkan latar belakangnya dengan prompt sedetail mungkin. Kalau contoh tadi itu kan gaya bahasa saya, boleh Bapak Ibu, teman-teman pakai gaya bahasa itu, polanya boleh dipakai. Kalau punya gaya bahasa sendiri juga boleh, nggak masalah. Urutannya terserah. AI itu ngerti kok. Ngerti mau kita, maksud kita tuh ngerti dia. Yang penting intinya detail aja. Nah, ini contoh seperti yang teman-teman sudah lihat tadi hasil dari latar belakang dari AI. Nah, jadi karena kita pakai, kalau teman-teman pakai AI yang gratis, saran saya kita pakai kombinasi AI-nya. Misal tadi, kalau teman-teman pakai Rist AI, Chat GPT, Claude, apalagi Black Box, Jenny misalnya, dikombinasi. Jangan bergantung sama satu AI. Walaupun seperti riset AI tadi yang keren banget, tapi lebih baik, bagus juga kalau kita combine supaya
sudut pandang masing-masing AI itu masuk ke tulisan kita. Cuman memang harus dibaca ya, hati-hati, jangan asal copy paste aja. Jadi kombinasi bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai fitur berbayar dari riset AI, udah cukup sebenarnya. Pakai fitur berbayarnya riset AI udah cukup. Kalau pakai yang gratis, ya lebih baik dikombinasi. Nah, pilih mana yang paling sesuai dan cocok dengan konteks penelitian kita ya. Tambahkan data-data. Nah, AI itu tidak bisa mengejar data empiris konteks spesifik pada subjek, objek, lokasi penelitian kita. AI mungkin akan kesulitan. Misal, saya mau meneliti anak SD kelas 5 di misalnya di tempat orang tua saya di catur tunggal misalnya. AI nggak bakal bisa ngejar konteks spesifik anak kelas 5 SD yang suka berbicara kasar, suka berbicara kotor di catur tunggal atau di Kabupaten Sleman. Nggak bakal bisa AI. Nah, maka perlu juga ini kita, apa istilahnya, pemahaman kita, pengamatan kita untuk sebagai data awal itu. Karena AI nggak bakal tuh dapat kalau konteksnya terlalu spesifik. Kalau konteksnya Indonesia sih mungkin bisa, tapi tetap AI itu nggak bisa dapat yang terlalu spesifik. Maka butuh juga apa istilahnya, ini kita tuh apa, kepekaan kita terhadap lingkungan yang kita teliti. Nah, lalu riset gap dan novelty. Nah, ada dua sudut pandang sebenarnya riset gap ini, tapi kita bisa minta di AI. Oke, misal tadi di riset AI, hmm, nah misalnya kita bisa minta di apa istilahnya, di prompt tambahannya bisa kita minta karena body of knowledge-nya kita sudah direkam oleh AI, jadi nggak perlu kita ulang lagi nih. Kita nggak perlu ulang lagi prompt yang ini karena udah direkam oleh AI. Tinggal kita minta aja, tolong bantu tentukan atau buat temukan riset gap dari tulisan yang diberikan. Riset gap itu macam-macam. Dia lagi loading. Nggak jalan ini. Nah, jadi riset gap itu ada macam-macam, teman-teman. Jadi, supaya gampang, istilah bahasa Indonesianya, kalau teman-teman mau bingung, aduh, riset gap penelitian saya apa ya, riset gap skripsi saya apa ya, teman-teman bisa lihat sudut pandang dari gini. Perbedaan antara teori dengan kenyataan di lapangan, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan kenyataan di lapangan, perbedaan antara teori satu dengan teori yang lain, perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, perbedaan antara fenomena di lapangan dengan fenomena di lapangan yang satu dengan fenomena di lapangan yang lain. Nah, itu semua konteksnya riset gap semua tuh. Itu masuk dalam riset gap. Jadi eh, bisa kita ambil dari beberapa ruang lingkup tadi. Nggak mesti harus semuanya. Ruang lingkup riset gap tuh ada di dalam penelitian kita, nggak mesti. Satu aja boleh, dua aja boleh, tiga boleh, semuanya juga boleh. Tergantung dosennya nanti sama tergantung hmm, pedoman dari kampusnya. Nah, tadi nggak jalan dia. Kenapa dia ini? Nah, misal kita minta di chat GPT, tolong bantu temukan riset gap dari tulisan tersebut. Prompt untuk latar belakang, untuk teori, untuk bab 3,
itu sama ya, tinggal diganti aja. Ini lagi buat dia. Sama aja. Misal tadi, untuk bab satu kan saya minta latar belakang nih. Nah, ini judul. Nah, teman-teman bisa modif di sini aja. Tolong buatkan apa maunya. Bisa dimodif di sini. Tolong buatkan misalnya bab 2 kajian pustaka yang terdiri dari misalnya 2.1 kajian teori, 2.1.1 teori apa misalnya, 2.1.2 apa bisa. Tinggal dimodif di sininya aja. Nah, tinggal ditambahkan detail yang ingin dimasukkan. Nah, dia akan membuat tuh gap konseptual, gap moderasi dan lain-lain. Nah, dia masih buat. Nggak usah pusing sama istilah-istilah gap ini. Jadi temukan aja dulu perbedaan yang ada di dalam fenomena yang kita teliti. Gitu aja dulu gampangnya. Masalah istilah-istilah, masalah ilmu lebih dalamnya nanti diajarin dosennya tuh. Ada apa istilahnya? Ada ruang yang harus kita isi, ada sesuatu yang masih bisa kita teliti dari penelitian sebelumnya, itu termasuk juga riset gap. Dia buatkan kita tabelnya. Nah, kemudian misal nih hasil ini kita copy ya, kita contoh nih sekarang supaya ini. Anggap saja ini kita copy ke Word kita. Misal ya. Harus saya buka dulu file-nya. Kemudian perhatikan di sini mana dia? Hmm. Misal sudah saja latar belakang sudah ada, kita minta dari AI gratis. Bab 2 sudah ada, kita minta di AI gratis. Bab 3 sudah ada, kita minta di AI gratis. Bab 4, penelitian dulu, baru nanti. Nah, kemudian kan seperti yang dikatakan di buku panduan tadi, buku pedoman tadi, hati-hati dengan sumber tempat kita mengambil dari chat GPT itu. Hati-hati, apakah itu akurat atau enggak? Contohnya misalnya, selain itu, misalnya ungkapan ini, kepuasan konsumen memainkan peran sebagai mediator penting yang dapat menghubungkan persepsi harga dan bla 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 bla. Studi oleh Wijaya et al. 2002 menegaskan bahwa kepuasan pelanggan terhadap kualitas berkontribusi bla 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 bla. Nah, kita pakai Mendeley nih, contohnya kita masukkan, kita cari judul penelitian dari Wijaya ini, misalnya tadi, bentar, copy dulu dari chat GPT-nya sebentar. Oke. Nah, ini daftar pustaka yang dikasih oleh GPT tadi. Kalau diminta pakai Mendeley, jangan-jangan nih artikel ini ada nggak sih? Artikelnya ada doi-nya, ada nama jurnalnya, tapi kita mau cari karena dosen minta artikelnya, mana kumpulin artikelnya misalnya gitu. Nah, kita copy aja ini. Kita copy. Ini cara pertama untuk mencarinya. Hasil hasil referensi dari AI kita copy, kita paste ke Google Scholar dulu. Oh, ada nggak? Tadi Wijaya. Nggak ada Wijaya. Wah, bohong nih, jangan-jangan nih. Ntar dulu. Coba kita hapus namanya. Jadi ini langkah-langkah yang biasa dilakukan nih. The influence of product quality and customer satisfaction. Nggak ada.
Coba kita artikan ke bahasa Indonesia. Nggak ada juga. Anggap saja nggak ada nih referensi daftar pustaka yang diberikan oleh AI. Tidak ada kita cari. Kita masukkan ke Google, Google biasa juga. Dari Wijaya tadi, aduh nggak ada juga nih dari Wijaya. Mana nih? Jangan-jangan bohong nih. Waduh, gimana sih GPT? Misalnya gitu kan. Nah, caranya adalah kita buka konsensus.ai, buka konsensus.ai, ini bukan konsensus.ai webnya, konsensus.app ya. Yang di copy bukan judul dan namanya, tapi yang kita copy kalimatnya. Apa tadi? Misalnya tadi Wijaya mengatakan, di sini kan tertulis Wijaya tahun 2022 menegaskan bahwa kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk bla 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 di kalangan konsumen Indonesia. Kalimatnya itu yang kita copy konsensus.ai. Ini. Nah, kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk organik berkontribusi signifikan terhadap niat pembelian ulang, rekomendasi bla 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 bla. Enter. Maka konsensus belum login saya. Bentar, sorry, kepotong, belum login ternyata. Nah, ini. Gue ya loading. Nah, udah jalan dia. Maka konsensus AI akan mencarikan artikel mana yang di dalam tulisan artikel tersebut memuat memuat kalimat yang kita copy. Jadi, kalau gaya tadi yang diberikan oleh AI, misalnya chat GPT atau AI lain, itu tidak ada kita cari judul artikelnya karena kita mau download, kita mau baca langsung, atau dosen kita minta, atau kita mau masukkan ke Mendeley, ternyata di Google Scholar nggak ada, di Google juga tidak ada si Wijaya, kita udah ubak-ubak, sampai kemana-mana nggak ada si Wijaya, maka kita buka konsensus.app, kita copy ungkapannya atau kalimat pernyataannya kita copy, kita paste ke konsensus, maka konsensus akan memberikan kita artikel-artikel yang di dalam tulisannya memuat kalimat yang kita copy. Misal, kita lihat nih, kepuasan pelanggan di yang saya copy, kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk organik berkontribusi signifikan atau kita bisa artikan dia berpengaruh terhadap niat pembelian ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut di kalangan konsumen Indonesia. Nah, hasilnya kepuasan pelanggan terhadap bla 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 bla. Nah, di sini kualitas produk organik secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan yang kemudian mendorong niat pembelian ulang. Nah, di sini ada nomor-nomor nih. 1, 3, 5, 6. Nah, maka artikel-artikel nomor urutan 1, 3, 5, 6 yang menyatakan di dalamnya hasilnya kualitas produk, ini kualitas produk organik berpengaruh terhadap repurchase intention atau niat pembelian ulang. Ini. Jadi kita buka yang nomor 1, kita download yang nomor 1, kita ganti ke tulisan kita tadi yang Wijaya tadi, kita ganti dengan Salim dan Kartika 2024. Nah, gitu juga untuk artikel-artikel referensi-referensi yang diberikan oleh AI. Kalau memang tidak ada, kita cari di Google Scholar, kita cari di Google itu nggak ada referensinya, nggak ada bukunya, maka kita masukkan ke konsensus. Ini juga bisa menggunakan Perplexity cara seperti ini. Tapi saya biasa pakai konsensus karena dia langsung lebih ini. Konsensus lebih lebih apa ya istilahnya buat saya lebih tepat dia. Nah, tinggal kita download di sini open access PDF, full text, nah, tinggal kita buka aja. Nah, dia udah mendownload tuh. Kita buka. Nah, tadi.
Langsung terbuka dia. Nah, ini Sartika dan Salim. Nah, di dalamnya tadi bilang apa? Eh, kualitas produk organik berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang. Benar nggak sih? Nah, kita lihat, kita cek lagi, benar nggak yang dikasih sama AI itu? Mana dia? Result. Nah, ini result. So, the product quality and word of mouth have significant effect on customer satisfaction. Okay, customer satisfaction has significant effect on intention. Product quality has no significant effect on repurchase intention. Word of mouth warm has significant effect on repurchase intention. Nah, kita cek ini benar ternyata, maka konsensus lebih akurat saya rasa. Jadi buat teman-teman yang ini sih bukan buat mahasiswa yang ada kemampuan, yang ada kemampuan untuk berpikir. Ini biasanya cara-cara seperti ini nih dipakai oleh Bapak Ibu nih yang studi lanjutan S2 sudah kerja dari pagi sampai sore kerja, kadang sampai malam kerja, sambil kuliah, tuntutan kuliah dan lain-lain. Nah, cara ini bisa dipakai walaupun sebenarnya kalau yang saya tulis di materinya itu tidak 100% akurat, keakuratannya itu ditentukan oleh ketelitian kita membaca, menemukannya itu. Ya, nah, ini membantu banget sebenarnya. Nah, kalau untuk mahasiswa yang masih banyak waktu, yang masih daya pikirnya masih kuat, itu lebih baik dibaca benar-benar. Oke, kemudian materinya di situ apalagi? Hmm, intinya kita mau buat apa di AI itu yang penting detail promnya detail aja. Itu aja, nggak usah pusing sama rumus-rumus. Yang penting detail. Kita curhat di situ boleh. Apalagi ya materinya itu aja mungkin. Mungkin sambil kita bertanya ya. Sesinya kali ya Mbak ini ya, Mbak Melia ya. Karena intinya itu aja intinya tadi riset AI punya keunggulan yang tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT atau AI lain. Kita bisa kita bisa modif sendiri tulisannya dengan menambahkan sesuai keinginan kita. Kemudian kita mencari eh, referensi yang diberikan oleh AI. Kalau memang tidak ada di Google Scholar atau tidak ada di Google, maka kita pakai konsensus AI. Yang di copy adalah kalimatnya. Nah, jadi ini yang di ChatGPT tadi kan Wijaya nih, nggak ketemu dia Wijaya. Kita klik doi-nya juga nggak ada pasti. Nah, error kan? Oh, maka nanti Wijaya ini kita ganti dengan Sartika dan Salim tadi. Yang ini. Salim dan Sartika. Nah, mungkin selanjutnya mungkin kita sesuaikan dengan pertanyaan dan kebingungan teman-teman peserta. Gitu mungkin Mbak Melia. Atau gimana? Siap, oke. Kalau begitu kita langsung ke sesi tanya jawab aja gitu ya, Pak. Baik, di sini udah ada dua orang gitu ya yang raise hand, tapi tadi saya lihat itu ada Panana Sugiono yang duluan raise hand. Boleh Panana silakan menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Oke, boleh di-unmute Panana. Oke, sepertinya beliau masih belum bisa unmute gitu ya. Mungkin kita langsung next terlebih dahulu gitu ke ada di tidak bisa. Oke, kalau begitu boleh ditulis di kolom chat aja gitu ya Bapak. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Sementara kita ke ada Agung di sini. Ada Bapak Agung, boleh silakan sampaikan pertanyaannya. Oke, sudah saya aktifkan. Pak Agung Oke, baik. silakan.
Sudah ada? Oke, sudah terdengar. Ya baik, terima kasih untuk Pak Rama dan Mbak Mela. Perkenalkan nama saya Agung Laksono. Saya mahasiswa dari Unpam Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada cara untuk kebetulan kan saya di Prodi Digital Marketing dan saya juga seorang tunanetra. Apakah ada cara untuk atau AI yang digunakan untuk membuat diagram table yang nanti bisa secara langsung digunakan untuk di script begitu. Terima kasih. Oke, bisa dipahami, Pak Rama, pertanyaannya? Iya, iya. Kita langsung dijawab atau lanjut aja nih? Mungkin ini ada Pak Nana tadi udah bisa di-unmute. Oke, silakan Pak Nana. Oh ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan begini, Prof. Apakah mungkin, misalkan saya ini mau melakukan penelitian dengan judul A, ternyata orang lain juga judulnya A, sehingga begitu membuat latar belakang, sama persis gitu. Mungkin nggak ya, Prof? Oke, silakan dua pertanyaan ya itu tadi. Silakan Pak Rama jawabannya. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Agung tadi ya dan siapa yang kedua, Mbak Meli? Pak Nana. Pak Nana, nggih. Eh, untuk teman-teman yang mungkin tunanetra seperti Mas Agung ya kalau nggak salah. Kalau kayak chat GPT kayak tadi-tadi itu yang dicontohkan itu ada fitur mute-nya. Fitur apa istilahnya ngobrol sama AI. Bisa. Ada fitur mute-nya. Bisa kita masukkan tapi untuk menekannya gimana itu? Mungkin kalau lebih spesifik untuk teman-teman tunanetra, saya belum menemukan yang benar-benar proper membantu. Karena kalau ada fitur seperti di black box itu yang kita bisa ngobrol sama AI-nya. Tapi kan kalau teman-teman tunanetra kan penglihatannya terbatas. Harus kita klik dulu itu, baru bisa gitu. Mungkin keterbatasan saya untuk yang proper banget untuk teman-teman yang keterbatasan ini belum ketemu saya, Mas. Itu sih. Kemudian untuk Pak yang kedua Pak Nana, nah bagus banget pertanyaannya Pak Nana. Kita nggak tahu nih teman kita di sini sama teman mungkin di kamar sebelah sama-sama lagi minta judul ke AI dan AI-nya sama, misalnya sama-sama pakai chat GPT, sama-sama pakai Claude. Nah, secara tidak sengaja kita memilih judul yang sama. Kita memilih judul yang sama. Setelah kita minta dibuatkan latar belakangnya, ada nggak kemungkinan ini sama anunya? Nah, begini Pak, kalau kita pakai AI yang gratis, saya coba AI gratis itu dia 5 kali random, 5 kali putaran. Contoh, misalnya kita masukkan judul nih, kita enter, kita minta dibuatkan latar belakang, kita enter, teng. Dia akan merangkai nih latar belakangnya, merangkai latar belakang. Kalau kita minta coba perbaiki lagi, misalnya gitu ya, atau kita coba lagi, kita masuk lagi, kita prompt baru lagi, kita dengan judul yang sama, kita minta lagi, dia akan 5 kali muter tuh, 5 kali ngerandom. Nanti setelah 5 kali ngerandom, balik lagi dia ke awal. Balik lagi ke awal, kita enter, dia bakal nemunya itu aja, muternya di situ-situ aja. Kalau pakai yang fitur gratis, contohnya seperti Chat GPT, Claude, itu muter dia. Muter itu aja. Tapi kalau kita pakai fitur yang berbayar, hasilnya lebih detail, lebih komprehensif yang diberikan itu. Nah, kemungkinan untuk sama ada 50% kemungkinan sama. Apalagi kalau sama-sama pakai yang apa? Sama-sama pakai yang gratis. Karena dia bakal sama aja, dia muter di situ kayak dia sudah punya bank,
nanti dia muter ngasihnya. Nanti Pak Nana dikasih yang ini dulu, temannya dikasih yang ini dulu. Pak Nana nggak mau, nanti diputer lagi tuh. Nah, gitu dia. Jadi ada kemungkinan, Mbak Nana. Gitu, Mbak Mela. Oke, siap. Kita lanjut ini Pak ke Pak Muhammad Arifin. Sudah Monggo. saya unmute, Bapak silakan. Ya, terima kasih Bu Mela atas kesempatannya. Selamat malam Pak Dia Ramaku. Bagus sekali presentasinya. Saya cuma mau bertanya ringkas saja. Kebetulan saya sementara ambil tesis di suatu perguruan tinggi negeri. Tadi saya sampai perhatikan sampai selesai. Saya masih yuk mana nih anunya yang biasanya kan yang yang dibutuhkan sebuah tesis skripsi atau disertasi itu rumusan masalahnya. Itu saya belum dapat rumusan masalah. Yang kedua, di bab 2 kan ada metode. Metodenya juga saya belum dapat dari yang Bapak. Biasanya terus saya arsitek kebetulan jurusannya. Bisakah dimunculkan tabel kah, grafik atau gambar? Kira-kira begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, silakan Pak Rama. Oke. Nah, bagus banget pertanyaannya. Nah, tadi. Sebentar. Nah, tadi ya. Oke. Ini kan supaya ringkas nih Pak. Jadi intinya ada di prompt ini Pak. Misal kan di tahap awal kita mau buat latar belakang dulu, ya kan? Nah, di sini ada tolong buatkan bagian pendahuluan latar belakang. Nah, kalau kita mau buatkan apa istilahnya kalau mau buatkan sekaligus rumusan masalah, bisa juga. Tinggal kita tambahkan aja. Atau kita minta tambahkan di sini karena dia sudah buatkan latar belakang sekalian. Karena direkam nih mau kita sama AI. Tolong buatkan rumusan masalah sekaligus. Kalau rumusan masalah sih itu enggak terlalu enggak terlalu sulit. Kalau yang kuantitatif ya enggak kemana-mana rumusan masalahnya. Rumusan masalah berdasarkan yang dia buat tadi. Nah, bagaimana pengaruh fairness, bagaimana pengaruh ini kalau pakai paradigma positivisme nih, bagaimana pengaruh? Dia pakai asosiatif. Tapi kalau secara dasar aja pakai positivistik, ini bagaimana nih kita ganti pakai apakah price fairness berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Ini tergantung paradigma yang digunakan. Nah ini apakah tuh dia buatkan rumusan masalah. Kemudian misal apa tadi metode katanya. Tolong jelaskan juga metodologi deh kita pakai. Metodologinya dari jenis dan pengertiannya, apalagi populasi, jangan populasi, sampel langsung, sampel, instrumen, dan analisis datanya secara lengkap. Sampai mana batasnya dia? Jadi tinggal kita masukkan di sini. Memang hati-hati kalau kita pakai yang gratis nanti ada batas pencarian, ada yang batas karakter, itu dia. Jenis dan pendekatan. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif kausalitas explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian bla 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 bla. Penelitian. Nah, karena tadi saya bilang metodologi, maka dia kasih alasan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh langsung, pengaruh mediasi dan lain-lain. Nah, perlu penelitian yang dikatakan oleh buku panduan tadi terkait
hasil dari AI. Contoh seperti ini. Jenis penelitian dikatakan kuantitatif kausalitas explanatory. Oke, explanatory, kausalitas explanatory. Tapi rumusan masalah yang dikasih bagaimana? Nah, ini beda paradigma nih, bagaimana pengaruh. Kalau dia kausalitas, walaupun dia explanatory, harusnya di sini apakah pertanyaannya, apakah price fairness berpengaruh terhadap apa nih? Terhadap loyalitas konsumen produk organik. Harusnya apakah? Karena dia ingin mencari sebab akibat. Kalau kata bagaimana, nah, kalau kita ngomong ke paradigmanya, dia lebih kepada post positivisme dan konstruktivisme yang paling dekat. Nah, maka dia harusnya di sini asosiatif di sini. Nah, atau kualitatif kalau pakai kata bagaimana gitu. Perlu kehati-hatian. Nah, di sini kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi sampling menggunakan purposive sampling dia buat sesuai konteks yang dia rangkai di awal tadi. Bla 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 bla, ukuran sampel, instrumen, bla bla bla. Dia buatkan di sini. Nah, bahkan indikatornya ada sumbernya. Zetham, Oliver. Nah, ini Oliver ini organizational behavior kalau nggak salah. Jayanti, teknik pengumpulan data, analisis data, karena kita pakai tadi di judulnya saya minta variable intervening, maka dia SEM, karena dia pakai PLS, prinsipnya PLS, maka ada outer model, inner model. Dia buat sesuai. Karena kemudian ada ininya juga, ada apa? Ada apa tadi saya bilang? Ada moderasinya nggak tadi? Bukan ya, nggak di sini ya moderasi ya. Nah, artinya di sini detail nih, lengkap dia, benar. Kalau mau lengkap, aduh tolong jelaskan lebih detail tentang, nah misal ya, tolong jelaskan lebih detail tentang counter model. Masing-masing beserta kegunaan dan standar atau persamaan yang digunakan. Minta aja langsung sampai batasnya habis. Nah, gitu. Mungkin begitu, Mamela, supaya yang lain ada kesempatan bertanya. Oke, siap. Semoga tadi juga menjawab pertanyaan dari Pak Arifin gitu ya. Oke, di sini lanjut lagi. Ada dari Pak Ivan Syahreza gitu yang udah resen. Go. Sudah saya unmute, Bapak silakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan, Waalaikumsalam. ya, saya juga followersnya Pak Rama nih Terima kasih, di Pak. TikTok dan Instagram. Ya, Pak Rama, pas saya mau bertanya nih, Oke. saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Rama di Instagram dan TikTok ya. Oke. Itu kalau nggak salah mengulasnya black box ya. Nah, Mm. ketika saya udah ulas di black box, akhirnya seperti terkunci gitu Parama di black box saya itu karena saya sifatnya gratisan. Nah, kemudian saya beralih ke Quen dan Kimi AI dan terakhir Cloud ya. Nah, yang saya mau tanyakan nih Parama nih, kalau untuk pembuatan tesis itu kemarin saya coba ngeprom buat bab, kemudian latar belakang masalah, langsung saya minta detailnya 5 seperti itu Pak. Jadi latar belakang masalah itu 5, kemudian identifikasi juga 5, hipotesa 5. Nah, itu masing-masing ada unik-unik juga seperti yang Pak Rama sampaikan ya. Nah, intinya Pak, uh, saya ingat penjelasan Pak Rama di Instagram dan TikTok itu mengenai trunitin dan plagiarisme ya Pak ya. Nah, ketika saya ngecek trunitin dan plagiarisme itu saya tuh tersandung dengan ini Pak, jumlah kata itu bagaimana mensiasatinya Pak ya. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya.
Baik, Jumlah kata silakan. gimana maksudnya, Pak Ivan? Jumlah Boleh kata mungkin? turnitin, jumlah kata maksudnya? Halo, halo. Bentar. Oh, Pada silakan Pak saat Ivan. pada saat saya mengecek plagiarisme itu kan ada yang seperti Quizbot, kemudian apalagi yang zero zero apa nama itu. Nah, Nah, ketika saya ngecek di situ, dia ada batasan kata, Pak. Ada oh, batasan kata. Nah, baiknya tuh bagaimana caranya, Pak? Karena ketika di generate semuanya, Pak ya, hasilnya itu memang seperti yang Pak Rama sampaikan agak unik seperti itu kan. Saya juga sudah saya kuras lah itu AI itu Pak sampai dia bengang-bengong itu AI-nya Pak. Berarti saya bejek lah itu AI-nya itu Pak. Nah, intinya memang apa yang Pak Rama sampaikan itu benar sekali. Ketika sudah error tinggi, dia akan balik lagi ke jawaban yang sama. Pertama itu benar sekali Pak. Saya udah pernah melakukan itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, saya sudah menggunakan beberapa AI seperti Kimi, Qwen, Cloud, dan ada satu lagi Prepelix Pak ya. Nah, itu perplexity. ya, itu bagaimana caranya untuk istilahnya seperti humanize gitu Pak, yang pernah Bapak juga sampaikan di TikTok apa IG waktu itu saya lupa. Itu aja Iya, Pak, makasih. iya, iya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Nah, ini juga penting nih, sebenarnya bukan masalah plagiarisme, masalah AI detektor ini. Jadi kita copy dari, kita ambil dari, yang enak tampilannya, kita ambil dari ChatGPT. Kalau AI detektor, kalau pakai kayak GPT Zero, Zero GPT, bolak-balik, Twin GPT, apalagi AI Humanizer AI, macam-macam. Kalau fitur gratisnya itu Pak, dia hanya simulasi Pak. Hanya simulasi, selain ada batas kata, hasil yang dia berikan itu hasil simulasi. Bukan hasil realnya, simulasi. Dan memang sudah dijelaskan tidak ada AI detektor yang 100%, tidak ada AI detektor yang 100% akurat. Gitu. Apalagi kalau pakai yang gratisan, memang ada batas kata, ada dia simulasi. Nah, kecuali kalau pakai yang fitur berbayar. Kalau saya pakai fitur berbayarnya, saya pakai Copilix untuk AI detektor. Misalnya saya nulis, oke, tulisan ini karena saya sudah buntu banget, ya udahlah pakai tulisan dari AI. Nah, nanti AI detektornya saya pakai Copilix yang berbayar karena Copilix itu dia sistemnya sama seperti Copilix itu sistemnya sama seperti Turnitin, dia 3 kali saring. Nah, kemudian misal kalau mau kita humanizer, AI detektor itu membaca metadata. Metadata itu maksudnya gini Pak, ini kita copy ke Word, langsung kita copy ke Word, dia membaca, oh tulisan ini dari chat GPT di copy ke Word, tanggal berapa, kalimat apa, kopinya gitu ya, jam berapa, ada semua metadatanya. Nah, kalau saya akan begini Pak, saya copy, kemudian saya paste di Word, ya, paste di Word, Word-nya itu saya simpan dulu Pak. Word-nya itu saya simpan dulu, terus Word-nya saya tutup, saya close, oke? Setelah di close, saya buka lagi Word yang tadi. Word yang tadi saya copy lagi ke Word baru. Baru di Word baru itu saya copy ke Quillbot. Nah, tinggal di parafrase. Nah, begitu cara saya Pak. Artikel saya kenanya 4%, 5%, yang kayak gini-ginilah cara saya. Nah, inilah kita copy ini, udah aman ini. Copy aja langsung ke Word kita, nggak masalah. Karena ini bukan generate AI. Ini hanya dia apa istilahnya ya,
dia memparafrase, dia merangkai ulang kata. Ini bukan dari AI. Kecuali kita langsung copy dari GPT, ketulisan kita itu yang kita pakai cek AI detektor, ya pasti kena. Walaupun misalnya nih Pak, walaupun ini kalimatnya, ini Bapak copy dari GPT misalnya. Tapi di tengah-tengahnya Bapak tambahkan kalimat sendiri, misalnya di kalimat di sini Bapak tambahkan kalimat sendiri, di AI detektor kena semuanya. Itu kena semuanya, pasti kena semuanya, saya jamin. Nah, makanya cara saya begitu Pak. Kalau saya copy dulu ke Word, semuanya kita copy dulu ke Word yang dari AI itu, terus kita simpan, kita tutup Word-nya. Kita tutup Word-nya, kita buka lagi, copy ke Word kosong baru. Nah, barulah kita parafrase ke sini. Nah, memang kalau Quillbot, kalau kita pakai versi gratis ya memang ada batasnya Pak. Kalau kita berbayar, nggak perlu kita copy paste paragraf-paragrafnya, langsung filenya kita masukkan bisa. Langsung dia perbaiki sendiri. Sama juga seperti GPT-0, Twin GPT, macam-macam itu sama. Kalau berbayar, ya tinggal kita upload. Kalau tidak berbayar atau gratis ya satu-satu kita satu paragraf kita masukin begitu. Gitu mungkin Pak Ivan. Oke, semoga terjawab ya Pak Ivan untuk pertanyaannya tadi. Oke, kita lanjut di sini ada dari Farhan, Pak Farhan. Oke, sudah saya unmute. Silakan pertanyaannya. Suaranya masih belum terdengar, Pak Arfan. Halo? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, gitu ya. Mungkin Pak Farhan boleh di kolom chat, di... Oh, mic-nya ya. Oke, ini, oh, beliau juga tadi udah ada di kolom chat. Oh, mungkin iya, Pak. Mungkin boleh ditulis di kolom chat aja ya, Bapak. Nanti akan saya bacakan. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ada Ibu Lilik Aminah. Silakan, Ibu. Halo, Ibu Lilik. Oh, Skip aja tidak mungkin bisa. lewat dulu. Iya, lewat dulu Mbak Mela. Oh, oke. Kalau gitu ke Ibu Diah. Kita ke Ibu Diah Wulandari. Sudah saya unmute, Ibu. Baik, terima kasih atas Silakan. suara saya terdengar. Terdengar, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya dan juga Bapak Rama. Terima kasih banyak atas pematerian yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Diah Wulandari dari Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung. Saya di sini ingin menanyakan terkait aturan dalam penggunaan AI ini, Bapak. Saya di sini juga saat ini sedang mengikuti kompetisi PKM dan di sana juga ada lampiran yang harus disertakan yaitu bahwa tulisan yang kami hasilkan ini tidak boleh tulisan yang di-generate oleh AI gitu. Nah, sebenarnya Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah dalam konteks penulisan akademik yang bereputasi seperti jurnal Scopus maupun Sinta, seberapa aman penggunaan AI ini Bapak? Baik sebagai asisten menulis maupun yang menghasilkan konten. Apakah kemudian lembaga-lembaga tersebut sudah memiliki regulasi atau sistem deteksi yang lebih akurat gitu, yang perlu kami waspadai sebagai penulis, apalagi ketika kita memanfaatkan sistem AI ini. Seperti itu, Bapak. Oke, silakan, Pak Rama. Dulu gini Mbak. Waktu awal-awal ada AI, saya sudah membahas chat GPT. Udah saya bahas tuh. Saya bilang hati-hati, hati-hati nanti plagiarisme gitu. Saat itu Turnitin belum memasukkan chat GPT ke dalam sistem sistem deteksinya. Jadi masih aman waktu itu. Selang 2 bulan setelah itu, kira-kira 2 bulan, seingat saya baca masuk ke website Turnitin, Turnitin sudah memasukkan chat GPT ke dalam sistem deteksinya. Nah,
waktu itu masih ada beberapa AI baru yang belum terdetek sama Turnitin. Saya pakai AI yang baru-baru tuh, yang unik-unik, yang aneh-aneh gitu. Aman lah di Turnitin, nggak macam-macam. Sekarang Turnitin sudah makin ketat, sudah banyak AI yang dimasukkan ke dalam sistem deteksinya. Nah, sebenarnya penggunaan AI ini prinsipnya alat bantu. Bukan dia yang buatin kita tulisan. Dia alat bantu. Intinya alat bantu. Kalau dibilang aman, ya aman. Aman ya aman. Selama kita memang, gini ya, kita pakai AI ataupun tidak pakai AI, di dalam Turnitin sudah sangat direkomendasikan kita sebaiknya memparafrase. Penelitian itu, Mbak, dari bab 1 sampai bab 5, semua copy paste istilahnya. Isinya tuh copy paste. Penelitian itu nyontek semuanya isinya. Kita copy paste semua. Kalau kita nggak nyontek, kita nggak dapat data. Apa yang kita mau isi kalau kita nggak nyontek, kalau kita nggak copy paste? Skripsi itu copy paste semua. Maka yang membedakan kualitas skripsi satu dengan penelitian satu dengan penelitian yang lain, itu ada pandangan, ide, pendapat dari si peneliti. Nah, kadang-kadang setelah kita menyusun data-data copy paste itu, Yes. si peneliti Yes. itu sulit untuk, aduh apa ya, bagaimana ya Yes. sintesisnya. Nah, AI bisa membantu itu, membuatkan sintesis itu. Nah, entah kita menggunakan AI atau tidak, Turnitin sudah bilang, sangat direkomendasikan untuk apa namanya, untuk memparafrase. Karena yang dikhawatirkan adalah similarity, bukan masalah kesamaan katanya yang dimasalahkan. Sama itu nggak masalah, cuman takutnya salah cara penulisannya. Makanya plagiarisme di dalam Turnitin itu sudah diatur. Ada 10 jenis plagiarisme dalam Turnitin. Tapi paling utama plagiarisme itu asal ada sumber kutipannya aja. Itu aman. Dan cara nulisnya. Mana yang duplikat, mana yang parafrase, mana yang plagiarisme, mana yang non-plagiarisme. Yang plagiarisme, walaupun kita duplikat copy paste, itu aman selama cara nulisnya benar. Nah, AI bisa membantu kita, tapi kalau kita sudah parafrase, ya udah tidak terdetek AI. Karena sistemnya saya belum baca lengkap di anunya Turnitin. Turnitin dan Copylix ini bekerja sama mengembangkan tiga sistem saringan, 3 sistem filter. Saya belum baca sistem masing-masing sistem filternya itu seperti apa, sehingga apakah ide yang diberikan oleh AI, karena Turnitin dan Drillbit misalnya yang AI detektor kan nggak tahu batasan yang mana kita pakai AI. Nanti dia mendetek, loh ini kok kedetek AI padahal ini saya nulis sendiri. Nah dia nggak tahu batasan yang mana. Maka disarankan parafrase. Gitu. Namanya sistem, Mbak, bukan manusia. Kita nggak bisa ngasih tahu dia, Turnitin tulisan ini saya buat sendiri, tulisan ini yang saya copy paste. Nggak bisa. Gitu. Dia membaca metadata, dia membaca berdasarkan apa yang dia temukan aja. Bahkan Turnitin pun saya uji dengan tulisan yang sama, hasilnya bisa beda. Tuh. Jadi aman sih aman, cuman tetap disarankan, sangat disarankan di parafrase. Itu Mbak siapa tadi? Mbak Diah tadi Bapak. Mbak dia ya. Oke. Terima kasih para mata jawabannya. Ini tadi itu Pak Farhan itu udah bisa, tadi sudah terdengar suaranya. Mungkin boleh dicoba kembali. Pak Farhan, halo? Itu sudah saya unmute. Masih tidak bisa? Oke, sepertinya masih tidak bisa ya Bapak. Kalau begitu ini ada satu yang raise hand, ada Pak Rohim. Silakan Pak Rohim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rama atas pemaparannya, sungguh luar biasa. Bagus ya, itu yang saya tanyakan. Saya sama yang tadi sama Budiah dari Universitas Pendidikan Indonesia, S2, mau persiapan untuk tesis ya. Ini tanyakan gini ya, Pak Rama, misalkan saya sudah mencari dari bab 1 sampai 5 ya, dari AI misalkan. Udah misalkan beberapa judul. Terus apakah nanti terbaca
terdeteksi plagiarismenya itu banyak enggak gitu. Misalkan dari misalkan dari bab 1 teh ada beberapa paragraf kan. Nah, di paragraf itu boleh enggak misalkan dari kalimat 1 2 misalkan itu dari AI, tapi udah apa namanya? Udah diparafrase terus yang kalimat 3-nya saya sendiri. Apakah itu masih terdeteksi enggak oleh plagiarisme itu? Gitu aja nanyanya gitu. Terus kalau untuk itu misalkan coba beberapa AI, misalkan ada beberapa coba misalkan, tapi sudah saya cari tapi itu misalkan sumbernya ini di Google, ini sumbernya sama, terus di konsumsi sama, apakah itu bisa dijadikan misalkan sumber apa namanya, sumber dari referensi itu, apakah tidak akan terdeteksi plagiarisme itu gitu? Gimana caranya supaya apa namanya, supaya lolos itunya gitu saya teh. Itu aja Pak Rama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Kak Ron. Ya, yang teman-teman harus perhatikan, AI dan plagiarisme itu sesuatu yang berbeda. Kita copy dari AI, tidak ada hubungannya dengan plagiarisme. Itu sesuatu yang berbeda tuh. Kita nggak pakai AI, ada kemungkinan plagiarisme. Kita pakai AI, sama-sama ada kemungkinan plagiarisme. Jadi misalnya Pak Rohim tadi pakai AI dari bab 1 sampai bab 5, ya monggo. Terserah, yang penting isinya sesuai, yang penting isinya sesuai dengan konteks penelitiannya. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan pilihan masing-masing, ya kan? Masalah kejujuran atau tidak jujur, ya itu bukan urusan orang lain yang menilai, kan kita yang tahu diri kita sendiri. Seperti Pak Rohim tadi bilang, saya dibantu paragraf 1-nya, tapi paragraf 2-nya saya buat sendiri. Bagus. Memang begitulah fungsi AI. Nah, plagiarisme dan AI, penggunaan AI itu dua hal yang berbeda. Bukan berarti kita ngambil dari AI itu otomatis plagiarisme, ya enggak. Gitu. Plagiarisme tuh gampangnya gini deh. Ada 10 tipe plagiarisme, tapi yang paling gampang aja, dasarnya aja, plagiarisme tuh seperti ini, Pak Rohim. Misalnya, sebentar, saya carikan yang ininya ini banget gitu, yang kalimatnya no banget di sini tadi. Nah, misal ini sejalan dengan teori yang menyatakan ya, kalimatnya, konsumen akan melakukan pembelian berulang jika mereka puas dengan produk yang mereka konsumsi. Ini teorinya Philip Kotler sama Keller. Ya, plagiarisme itu kalau Pak Rohim copy ini ke Word-nya, ke tesisnya, itu tidak ada ininya. Itulah yang namanya plagiarisme. Kalau hanya copy gini ya, jangankan di AI, Pak Rohim punya buku nih, bukunya Philip Kotler, misalnya contoh aja. Pak Rohim ketik ulang isi buku itu. Terus Pak Rohim nggak ngasih sumbernya, plagiarisme namanya. Itu. Padahal kita nggak pakai AI. Saya nulis dari buku asli loh, dari buku langsung. Ya plagiarisme. Itu duplikasi dan plagiarisme. Tapi kalau Pak Rohim duplikasi, tulis plak ketiplak isi buku itu, atau kita copy paste dari AI, kita kasih sumbernya namanya Kotler dan Armstrong, Kotler dan Keller 2016 misalnya. Itu namanya duplikasi dan tidak plagiarisme. Duplikasi itu nggak masalah, copy paste itu nggak masalah. Dasar plagiarisme itu sumber kutipan. Itu aja intinya. Jangan dipikirin 9 jenis yang lainnya itu. Yang penting ada sumber kutipannya. Nah, yang banyak plagiarisme itu kalimat-kalimat sudah terekam di internet, teori-teori yang sudah terekam di internet, kita masukkan ke tulisan kita tidak berikan sumber kutipannya. Itu yang namanya plagiarisme. Nah, saya ada satu trik yang ini trik saya aja ya, trik saya aja. Cuman saya yang sudah buktikan gitu, bukan trik umum, hanya saya yang sudah buktikan, saya sendiri, pribadi saya, ketulisan saya sendiri. Triknya, kalau dari AI,
kita tidak bisa menemukan sumber, misal contoh, hari ini konsumen akan melakukan pembelian berulang jika mereka merasa puas dengan produk yang mereka konsumsi. Aduh, teorinya siapa ini? Aduh, artikelnya siapa yang menyatakan ini? Kita nggak ketemu di Google, kita nggak ketemu di AI. Maka triknya, kalau saya sendiri, triknya adalah saya tambahkan kalimat penghubungnya. Maka dalam hal ini, peneliti beranggapan bahwa konsumen yang merasa puas akan melakukan pembelian ulang. Itu kalau dicek Turnitin, dia mendeteksi bahwa ini adalah ide kita, sintesis kita. Itu kalau trik saya. Tapi jangan diikuti itu jalan pintas saya itu. Jangan diikuti. Nah, ya Pak Rohim itu ya berkutipannya. Jadi mau dari bab 1 sampai bab 5 diperhatikan sifat kalimatnya. Kalau sifat kalimat itu bersifat teoritis, maka harus ada sumber kutipannya. Tapi kalau kalimat itu bersifat pengungkapan ide kita, bersifat sintesis kita, seperti tadi yang saya bilang, maka peneliti beranggapan bahwa ya itu nggak butuh sumber kutipan. Turnitin dan Kopilix punya 3 saringan, dia sudah ngerti itu. Sudah ngerti dia. Itu Pak Rohim. Jadi yang penting plagiarisme ada sumber kutipan. Itu aja aman kok. Nah, kalau masalah AI detektor beda lagi. Kalau AI detektor baca metadata dia, beda lagi itu Pak Rohim. Itu mungkin Mbak Mela. Oke, siap. Terima kasih Pak Rama atas jawabannya. Mungkin sebelum kita lanjut gitu ya ke pertanyaan yang lain, tadi ada beberapa peserta gitu ya yang bertanya terkait dengan materi gitu ya, terkait dengan rekaman, apakah akan dibagikan Mbak Mila gitu ya. Gimana apakah di-record gitu ya? Oke, Bapak dan Ibu semuanya mungkin yang di sini udah login gitu ya, udah login di website Ebismart gitu ya. Bagi yang belum, Bapak dan Ibu silahkan gitu ya ke website ebismart.id/promo gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di sini itu ada dashboard gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu udah login, nah ketika Bapak dan Ibu klik dashboard ini, nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini akan muncul kegiatan webinar yang Bapak Ibu ikuti yang semuanya gitu ya, baik yang sebelum ataupun yang telah Bapak Ibu ikuti. Nah, di sini di bagian berlangsung ini ada kegiatan webinar yang sedang berjalan gitu ya Bapak dan Ibu, seperti ini kegiatan webinar kita gitu ya RC11. Nah, bagi Bapak dan Ibu gitu ya yang udah klaim webinar kit gitu ya, gimana caranya untuk akses rekaman, gimana caranya untuk akses materi lengkap gitu ya, atau mungkin prompt gitu ya yang lainnya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu cek di menu fasilitas gitu ya, warna biru ini diklik. Nah, nanti akan ada 2 section gitu ya Bapak dan Ibu, ada yang free, ada yang advance. Nah, untuk free ini semuanya bisa akses gitu ya Bapak dan Ibu, baik yang klaim ataupun yang belum gitu. Tapi buat Bapak dan Ibu yang udah klaim webinar kitnya gitu ya, nah bisa klik advance di sini. Nah, di sini nanti akan ada advance kitnya gitu Bapak dan Ibu semuanya. Di advance kitnya ini akan ada materi lengkap gitu ya, terus akan ada record 2 hari gitu ya Bapak dan Ibu, dan contoh artikel. Nah, bagi Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, yang belum klaim webinar kit, saya sarankan untuk klaim webinar kitnya gitu ya Bapak dan Ibu, karena terbatas gitu ya, hanya sampai eh, ketika kegiatan webinar ini berlangsung gitu ya Bapak dan Ibu. Besok kita akan ada hari kedua, jadi silahkan banget gitu ya Bapak dan Ibu bisa klaim webinar kit kita di ebismark.id/promo gitu ya Bapak dan Ibu, bisa dapat sertifikat gitu ya, rekamannya, contoh artikelnya, materi lengkapnya hanya 70.000 aja gitu ya Bapak dan Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu klik gitu ya, klaim webinar kitnya. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu udah klik gitu ya. Tadi ada juga ya yang bertanya gitu ya terkait dengan pembayarannya gimana Mbak Mila gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu akan dialihkan ke bagian paymentnya gitu ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan pembayaran gitu ya. Dan nanti itu akan ada berbagai pilihan pembayaran gitu ya. Ada yang e-wallet gitu ya Bapak dan Ibu, transfer gitu bisa disesuaikan. Nah, bagi Bapak dan Ibu gitu ya yang mau belajar lebih intensif gitu ya di Bismart, kita ada bootcamp gitu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di sini buat Bapak dan Ibu yang ikut kegiatan hari ini gitu ya, kita kasih diskon nih gitu Bapak dan Ibu, bisa ikut kegiatan bootcamp buku AI gitu ya, bikin buku bareng AI gitu ya. Nah, itu harga awalnya 375.000 jadi 275.000 aja gitu ya Bapak dan Ibu.
Ibu, silahkan kita udah mulai Juli gitu ya Bapak dan Ibu, bulan depan gitu ya. Nah, kita juga ada optimasi AI gitu ya. Ada dua pemateri gitu ya yang akan menjelaskan gimana sih caranya memaksimalkan AI gitu ya bagi Bapak dan Ibu yang masih belum terlalu bisa nih prompting gitu ya atau masih terlalu bingung pakai AI yang mana gitu ya, variasi perbedaannya kayak gimana gitu ya, boleh banget nih Bapak dan Ibu silakan gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung, kayaknya mau dua-duanya gitu ya, mau belajar buku gitu ya atau mau explore yang AI-nya juga Mbak Mei gitu ya, tenang aja Bapak dan Ibu, kita ada combo bundling gitu ya. Bapak dan Ibu bisa dapat dua bootcamp tadi gitu ya. Hanya 500.000 aja Bapak dan Ibu, 499.000 gitu ya. Dari harga awalnya 650.000 gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Kedua bootcamp ini itu bulan depan gitu ya. Kegiatannya ada 5 kali pertemuan gitu ya Bapak dan Ibu, intensif, jadi bisa dapat materi yang lebih mendalam juga gitu ya, yang lebih lengkap juga. Nah, tadi gitu ya, ada yang bertanya gitu ya, terkait dengan riset AI, gimana Mame berlangganannya gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu silahkan aja gitu ya, ke ebismark.id/promo gitu ya. Bapak dan Ibu bisa scroll, terus di sini ada riset AI gitu ya. Bapak dan Ibu silahkan klik coba berlangganan gitu. Nah, di sini ada pilihannya gitu Bapak dan Ibu. Jadi bisa disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Mulai dari 125.000 gitu ya untuk 1 bulannya. Karena di dalamnya itu udah ada ChatGPT seperti tadi ya yang udah dipaparkan oleh Pak Ramah gitu ya. Ada Perplexity gitu ya Bapak dan Ibu bisa explore. Mungkin untuk awal-awal boleh yang 125.000 gitu Bapak dan Ibu 1 bulan. Atau mungkin untuk yang lebih karena udah mulai make gitu ya buat penulisan, penelitian, boleh yang ini ada 6 bulan gitu ya, 750.000, bisa Bapak dan Ibu sesuaikan. Silakan aja Bapak dan Ibu ke ebismark.id/bootcamp. Kita juga udah share gitu ya linknya ke grup ataupun ke kolom chat. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut lagi gitu ya Pak Rama ke sesi Tuh. tanya jawab. Ini udah ada tadi itu ada Pak Riki Sen deh kalau nggak salah yang udah pertama kali resen. Silakan Pak Riki, pertanyaannya sudah saya unmute. Ya, terima kasih Pak Rahma. Ini Oke, bagus oke, sekali nih materinya menurut saya. oke. Pertanyaan saya begini, Pak Rahma. Tadi Pak Rahma menyebutkan bahwa penggunaan AI tools ini tidak sempurna. Nah, mungkin Pak Rahma bisa memberikan kepada kita hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam penggunaan AI ini dalam konteks ketidaksempurnaannya tadi gitu. Apakah memang akurasinya, validitasnya, dan sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tadi disebut-sebut tentang parafrase. Saya rasa itu sangat penting sekali, Pak Rahma. Dan bagaimana Pak pendapat Pak Rahma tentang soal parafrase ini? Apakah parafrase yang diusulkan itu parafrase yang langsung kita rubah atau menggunakan AI juga? Mana yang lebih bagus sebetulnya? Kemudian yang ketiga, tadi Pak Rama menyebutkan tentang adanya plagiarisme ya Pak ya. Jadi kalau kita mengutip suatu teks atau kalimat dan menyebutkan sumber teks itu tidak plagiarisme. Tetapi kalau kita cek ke Turnitin Pak Rama, itu kan Turnitin itu kan begini, menurut saya kerjanya itu kan membandingkan teks yang kita kutip itu dengan teks yang ada di internet atau di apa di referensi, dan itu kan nanti bisa bisa menyebabkan nilai Turnitin itu juga meningkat. Apakah itu bukan suatu plagiarisme juga dalam konteks ini? Demikian, terima kasih Pak. Oke, Oke, ada 3 pertanyaan ya Bapak. Silakan Pak Rama. oke, Pak Riki ya. Oke, oh, Ya, pertanyaannya bagus banget, pas banget ini. ya. Yang pertama masalah apa yang harus kita antisipasi Ya. dalam penggunaan AI? Masalah keakuratan, Pak. Yang pertama tadi sudah saya contohkan, sumber yang diberikan AI itu tadi kita cari tidak ada. Nah, ini yang butuh kita pastikan. Jangan kita terima di buku panduan juga di awal sudah saya tampilkan, hati-hati dengan sumber yang diberikan oleh ChatGPT, kata buku panduan dari kementerian. Kita harus mengecek ulang. Nah, contoh misalnya,
ini daftar pustaka dari ChatGPT tidak ada di dalam Google. Harusnya ada. Di Google nggak ada. Nah, ini contoh ya. Walaupun ada beberapa yang ketemu, tapi banyak juga yang nggak ketemu. Maka itu Pak, hati-hati. Waduh, yang tulisannya Wijaya, di mana ada Wijaya di kalimat di sini. Nah, ini Wijaya ternyata nggak ada artikelnya. Nah, artikel yang tidak ada ini, Pak, bukan salah. Artikel ini tetap ada artikel ini. Cuman mungkin dia tersembunyi. Saya pernah cari artikel yang tidak ada di Google, ternyata saya ubek-ubek di halaman keberapa di Google, itu tersimpan dia dalam satu website, nah website itu mengulas artikelnya dia. Nah, ternyata saya bisa download di website tersebut. Nah, artinya artikelnya Wijaya ini bukan nggak ada, dia ada. Karena ChatGPT sudah menemukan, sudah terekam di internet tulisannya Wijaya ada. Cuman kalau kebutuhannya untuk kita download artikelnya, untuk kita baca, untuk kita pelajari, nah maka pada konteks ini bisa kita anggap Wijaya ini artikel fiktif. Maka hati-hati. Nah itu antisipasinya Pak. Maka tadi caranya, triknya, kalimatnya yang kita copy ke konsensus, nah kita ganti Wijaya dengan nama peneliti yang lain. Yang memang ada yang bisa kita download dengan kalimat yang sama tadi. Kemudian masalahnya juga hati-hati. Ini contoh yang ada di sini ya Pak ya. Hati-hati masalah seperti ini. Dia bilang di sini, mana sih tadi? Rumusan masalah. Rumusan masalah ini konteksnya harusnya kalau paradigmanya kalau bukan post-positivisme, ini konstruktivisme. Tapi di sini dia bilang penelitiannya kausalitas. Maka ini hati-hati, perlu kita cek lagi. Nah itu Pak, jadi memang butuh kita ketelitian. Itu mungkin Pak ya, dan masih ada lagi. Intinya butuh ketelitian kita untuk mengantisipasi. Terus yang kedua, masalah parafrase ya Pak Riki ya. Nah gini, parafrase ya benar ya? Apa tadi Pak? Monggo boleh diulang, saya agak bingung dengan pertanyaan yang plagiarisme tadi. Maaf Pak Riki, boleh diulang yang masalah parafrase? Mic-nya Mbak Mela, mic-nya Pak Ya, Riki. tadi parafrase Pak. Nggih. Kita harus melakukan parafrase. Nah itu sepanjang yang saya ketahui parafrase ada lewat AI juga, dan nggih. ada yang kita sendiri yang memparafrase secara manual lah, sebut seperti itu. Mana kira-kira yang Pak Rama usulkan Nggih. dalam konteks ini? Jadi entah kita ngambil tulisan dari AI, atau tulisan itu kita ambil dari artikel, atau kita ambil tulisan itu dari buku, Turnitin sudah menyarankan, sangat merekomendasikan untuk diparafrase. Karena yang didetek oleh oleh Turnitin itu similarity. Similarity itu kesamaan tata bahasa. Nah, sebenarnya bukannya tidak boleh sama, Pak. Boleh sama. Loh, kalau kita ngutip teori ya harus sama. Bagaimana teorinya nggak sama? Kan gitu. Yang dikhawatirkan bukan masalah kesamaan atau tidak kesamaannya. Yang dikhawatirkan kalimat yang sama itu tidak ada sumber kutipannya dan teori itu salah ahlinya, salah namanya. Misal teorinya Kotler, kita tulis nama orang lain. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya sangat disarankan untuk parafrase, untuk memaknai ulang. Mana yang lebih bagus, kita parafrase sendiri atau pakai AI? Tergantung, Pak. Kalau yang saya pakai parafrase Quillbot. Nah, kalau saya pakai parafrasenya Quillbot. Tapi tidak semua saya parafrase pakai Quillbot. Saya juga kadang-kadang menggunakan ini saya sendiri lah, supaya melatih kemampuan saya, gitu. Tapi kalau pakai AI, misalnya Bapak parafrase, tolong parafrase tulisan ini, maka nanti terdetek AI detektor, sudah bukan plagiarisme lagi urusannya, kedeteknya AI detektor karena hasil dari AI gitu. Nah, jadi untuk parafrase lebih baik sendiri daripada pakai AI. Tapi kalau saya alatnya saya pakai Quillbot bantuannya.
Selama ini sih aman Pak, kalau saya selama ini. Kemudian pertanyaan ketiga terkait plagiarisme nggih Pak. Plagiarisme tadi seperti apa konteks pertanyaannya Pak? Monggo diulang, mohon maaf. Mbak Mela, Pak Riki, mic-nya Pak Riki, monggo boleh di... Oh ya, tadi soal plagiarisme, Pak. Tadi kan Bapak katakan plagiarisme itu si Turnitin ini mencek similaritasnya kan, Pak. Nah, tetapi kalau kita tulis utuh dan kemudian kita sebutkan di situ rujukannya, itu kan tetap juga similaritasnya sama dan itu akan terdeteksi oleh si Turnitin ini sehingga meningkatkan nilai Turnitin juga. Bagaimana Pak kira-kira? Oke. Eh, ini word saya kelihatan jelas ya Pak ya. Jadi, contoh, kita anggap saja ini nggak usah dibaca isinya, anggap saja Ya, ini tulisan dari teori. Tulisan ini, Pak Riki tulis sendiri dari buku fisik langsung ya. Tulisan ini Pak Riki tulis langsung dari buku. Tulis aja sumbernya Porter misalnya. Porter 1989. Misal ya. Nah, kalau Bapak masukkan ke Turnitin, jelas kena plagiarisme ini. Ada 10 tipe plagiarisme, Pak. Ada 10 tipe plagiarisme. Nanti bisa dibaca di websitenya Turnitin, tapi paling dasar plagiarisme itu yang ada ininya dulu deh, gitu kan? Ada sumber kutipannya dulu. Oke. Nah, padahal tulisan ini saya kan tulis sendiri dari buku asli. Kok kok apa? Kok kedetek similarity, plagiarisme? Nah, ini namanya duplikasi dan tidak plagiarisme. Kalau kita klasifikasikan dulu. Karena ada 10 tipe plagiarisme di Turnitin, maka diatur cara penulisannya, Pak. Kalau Bapak copy dari buku langsung dan Bapak tidak ubah sedikit pun, tulisin biar ini, copy lebih dari 40 kata, maka cara nulisnya adalah Porter menyatakan bahwa titik 2 ini masuk tanda petik. Tanda petik. Kok tanda petiknya enggak belum nih? Tanda petik. Tanda petik. Loh, kok belum tanda petiknya di saya? Apa error ini tombol tanda petiknya ini? Anggap saja gitu deh, tanda petik deh gitu. Tanda petik, pokoknya gitu deh Pak. Tanda petiknya begitu dia jadinya. Telat dia. Tanda petik ini Pak kalau lebih dari 40 kata. Oke? Kalau kurang dari 40 kata, misalnya maka bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Secara klasifikasi, ini duplikasi, tidak dirubah ya. Ini secara klasifikasi, duplikasi dan tidak plagiarisme. Tapi karena Nitin mengecek similarity, ada 10 tipe plagiarisme yang diatur dalam Turnitin, maka sangat disarankan bahwa kalimat yang kita copy di parafrase. Itu dia Pak. Maka ada 3 saringan di dalam, sebenarnya ada detail Pak. Saya punya videonya detail bagaimana sistem kerja Turnitin. Ada klasifikasinya gitu. Dia tahu, dia udah mengkelompokkan di sistemnya. Itu. Makanya tadi saya contohkan ke Pak siapa tadi, siapa tadi yang bertanya sebelum Pak Riki, kalau kita, aduh saya bingung nih kalau ini nggak ketemu ininya, nggak ketemu sumber kutipannya, maka saya tambahkan. Maka dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa ini terbaca bahwa ini adalah sintesis kita. Ini trik saya, tapi jangan diikuti ya Pak. Ini jalan pintas terakhir gitu. Nah, begitu Pak Riki. Mbak Mela, halo.
Oke, Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya dan terima kasih juga atas para peserta gitu ya yang tadi sudah memberikan pertanyaan gitu ya baik di kolom chat ataupun di raise hand. Tadi juga beberapa jawaban dari para ma itu sudah ada beberapa gitu ya yang nyangkut di pertanyaan para peserta. Mohon maaf buat Bapak dan Ibu gitu ya yang sudah raise hand ataupun ada pertanyaannya yang tidak terjawab gitu ya karena waktu juga udah jam 9 lewat 4 menit 3 menit gitu ya. Sudah waktunya gitu ya untuk menyelesaikan kegiatan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, Pak Rama, sebagai closing statement mungkin bisa Bapak memberikan sepatah dua patah kata kepada para peserta untuk kegiatan malam hari ini. Silakan Bapak. Oke, jadi Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa, pakai AI itu gampang. Intinya di prom intinya. AI apapun silakan digunakan, intinya di prom. Jangan rumus, jangan bingung sama rumus prom yang ada di sosial media. Itu bagus, boleh. Yang harus diperhatikan apa tuh namanya? Chat GPT, Claude, AI apa, algoritmanya beda-beda. Maka bisa jadi rumus di Chat GPT tidak berlaku di AI yang lain. Nah, supaya tidak pusing kita memikirkan rumus AI, prinsipnya adalah prompt itu harus detail. Keluarkan aja, curhat aja di prompt itu. Saya mau apa, saya mau menang lomba, saya mau menulis apa. Tolong buatkan saya latar belakang, tolong buatkan saya tinjauan teori yang begini, yang begini, yang begini. Saya mau dikaitkan teorinya, konsepnya dikaitkan dengan konteks variabel saya. Tolong saya mau teori itu dikaitkan dengan konteks di Indonesia. Tulis saja gitu di prompt itu. Dan diperhatikan yang penting jangan lupa terakhirnya, kalau saran dari saya di kalimat terakhir di prompt jangan cepet-cepet di enter saat kita buat prompt, jangan cepet-cepet kita enter, kita pikirin dulu, udah lengkap belum nih, udah lengkap belum nih. Kalau bisa buat promptnya di luar, jangan di dalam AI-nya. Buat dulu prompt di luar, pikirin dulu sedetail-detailnya, jangan cepet-cepet di enter, udah lengkap belum nih, udah lengkap belum nih. Kalau sudah yakin sudah lengkap, tinggal di kalimat terakhir tulis, jangan lupa sertakan sumber kutipan pada kalimat dan daftar pustaka yang lengkap. Nah, misalnya kalau style daftar pustaka Bapak Ibu APA atau Chicago, tulis Chicago 17 edition atau APA 7 edition. Beres. Nah, AI seperti ChatGPT, Claude, dia merekam body of knowledge, dia sudah merekam mau kita, dia sudah merekam niat kita di AI awal. Jadi jangan sampai salah di AI awal. Jangan keburu-buru enter, perhatikan benar-benar AI awalnya supaya di prompt tambahannya jadi enak. Tinggal kita minta-minta aja, dia sudah sesuai pasti. Jadi jangan khawatir pakai AI itu gampang, semua AI gampang digunakan. Intinya promptnya detail. Gitu mungkin Mbak Mela. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rama atas tadi ya closing statement-nya gitu ya. Intinya itu prompting ya, Bapak. Oke, siap. Terima kasih banyak juga atas jawaban-jawabannya tadi. Bapak dan Ibu juga ya. Terima kasih banyak yang telah hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, apabila Bapak dan Ibu memiliki kritikan gitu ya, saran gitu ya dalam penyelenggaraan kami, maka Bapak dan Ibu silakan isi kuis gitu ya yang mana formnya itu sudah saya kirimkan di grup ataupun di kolom chat Zoom ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu dan jangan lupa gitu ya, nggak hari ini gitu ya kita belajar barengnya, masih ada hari besok lagi bersama dengan Pak Wahyu dan Pak Agustinus gitu ya, yang mana kita akan belajar mengenai tools AI yang lain gitu ya, yang lebih depth juga gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bisa ditunggu dan hadir juga gitu ya Bapak dan Ibu di kegiatan esok hari. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Saya juga sudah menghidupkan audionya gitu ya. Apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan apresiasi kepada pemateri